Tinggi gedung ini tidak seberapa, mungkin hanya 15 lantai. Namun bagiku, ini sudah lebih dari cukup. Lalu lalang mobil bagaikan arus laut deras yang tiada henti-hentinya berjalan. Mereka seperti miniatur dari atas sini. Dan entah bagaimana, itu memberiku hawa yang tidak enak sekaligus menenangkan. Semilir angin mengikat di antara betisku yang tidak terlilit apapun. Sepatu putih kanvasku sudah kotor oleh debu hitam yang begitu pekat. Tasku tergeletak tak berdaya di atas tumpukan buku-buku tebal. Aku harus melakukan ini. Aku senang melihat dari ketinggian. Ketika ku tundukkan kepala ke jalanan, terlihat kemeriahan manusia-manusia yang kesal akibat manusia-manusia lain yang tidak bisa menyetir mobil dengan benar atau karena bus yang berhenti seenaknya. Mungkin juga karena kemacetan yang berkepanjangan hingga mereka telat untuk sampai ke tujuan. Yang pasti, aku tidak perlu ikut dalam hiruk-pikuk kegaduhan klakson. Orang-orang ini membuatku tak habis pikir. Merekalah yang membuat diri mereka kesusahan. Sementara aku yang tidak mau mengikuti pola itu sudah menemukan cara untuk menangkalnya. Aku hanya perlu memejamkan mata dan semua ini akan selesai. Ya, hanya itu. Begitu mudahnya jalan yang kutemukan ini. Hanya dengan melangkahkan kaki keluar dari jalur beton gedung ini, semua pikiran kacauku akan hilang selamanya. Jantungku berdebar kencang setiap hitungan yang aku lontarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini memang jalan keluarnya. Tetapi mengapa sulit sekali aku menggerakkan tubuhku ke depan? Apakah aku ingin mengikuti keseharian di mana semua tidak akan pernah sama lagi? Apakah aku akan tetap berada di tengah kegaduhan populasi yang tiada habisnya ini demi berjuang untuk sesuatu yang tidak akan memengaruhi masa depanku? Apakah aku akan memiliki masa depan yang tidak sesuai dengan keinginanku? Semua pertanyaan ini sangat mudah dijawab dengan solusi mujarabku tadi. Aku tidak perlu lagi berjuang habis-habisan dengan hasil yang nihil. Tidak perlu lagi pikiran busuk tentang apa yang tidak kulakukan terngiang di imajinasiku. Semua itu bisa musnah begitu saja. 1, 2, 3. Sudahlah, aku hanya perlu menyatu dengan alunan mesin penghancur dunia yang sudah hancur sejak manusia hidup di atas permukaan bumi. Ini adalah pil manis yang bisa kudapatkan dengan satu aksi mudah. Tapi, mengapa ada rasa yang menggantung di dalam diriku? Apakah ada yang belum selesai dari diriku? Sepertinya tidak. Semua sudah aman terkendali. Setiap goresan tinta hitam dan biru sudah tertanam rapi di atas kartu-kartu yang terbungkus amplop putih, lengkap dengan nama si penerima. Semua sudah ada di atas meja atau dititipkan kepada siapapun yang sedang berada di sana. Sudah tersusun rapi dan hal yang perlu kulakukan hanya mencodongkan tubuhku. Oke. 1, 2, 3. Tubuhku terhempas ke depan ketika sebuah tangan menarikku. Dia berdiri tegak sambil mencengkram, menarikku kembali. Dia berdiri tegak sambil mencengkram kuat pergelangan tanganku dan menjatuhkanku ke atas lantai. Aku terperangah sambil menyeret diriku ke belakang dan berusaha melawannya.
Aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai, dan siapapun yang menarikku ini tidak akan bisa menghentikanku. Tetapi setiap genggamanku pada ujung gedung ini akan selalu dia alihkan kembali. Siapa orang ini hingga berani menghalangiku dari misiku? Siapa dia hingga tahu keberadaanku? Padahal setiap surat yang aku berikan tidak berisikan alamat yang jelas. Siapa kamu? Pergi, biarkan aku tuntaskan apa yang aku mulai. Aku hanya tidak suka dengan seorang pengecut. Suaranya rendah sekali dan begitu menyejukkan telinga. Seperti seorang narator yang sedang menarasikan kelanjutan hidupku. Suaranya yang sedikit serak membuatku terdiam tanpa kembali mencoba menggapai tempat setapakku tadi. Siapa kamu? Mungkin ajal, mungkin teman. Aku bisa menentukan apa yang kau inginkan. Biarkan aku sendiri. Caramu begini untuk menyelesaikan masalah. Aku terbungkam dan hanya bisa mengangguk untuk meyakinkan bahwa ini adalah hal yang memang harus aku lakukan. Lihat mereka, katanya sambil menunjuk pada orang-orang yang tampak kecil dari atas ini. Masalah mereka lebih dari tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rata-rata dari mereka semua adalah wajah-wajah yang kehilangan harapan karena perjuangan mereka berhenti sampai di sana. Mereka termakan keputusasaan atas nasib yang sebenarnya belum selesai. Aku tidak merespon apapun. Hanya kurasakan rasa kesal memenuhi rongga dadaku. Entah kesal karena dia mencampuri urusanku atau karena apa yang ia katakan memang benar. Jelas dia menyindirku. Kau lihat dia? Tetapnya kini mengalih pada seorang laki-laki tua berpakaian sederhana di antara kerumunan orang-orang yang berlalu lalang. Dia tetap bersabar walaupun memiliki masalah yang lebih banyak dari sekedar macetnya jalan. Dia tidak bisa mendapatkan sesuap nasi untuk dirinya sendiri, apalagi untuk anak-anaknya. Tetapi dedikasinya yang begitu kuat membuat anak-anaknya kini berkuliah di universitas ternama. Bagaimana kau tahu dia memiliki anak yang masuk di universitas ternama? Bisa saja dia berbohong. Anaknya hanya untuk pencitraan. Dia pernah berada di posisi yang sama denganmu. Minggu lalu, dia berdiri di tempatmu saat ini. Dan kau membantunya. Apakah kau ini semacam penjaga kematian atau semacamnya? Hanya ingin membantu. Tatapku kini tertuju pada laki-laki tua di bawah sana. Dia kini berjalan santai meninggalkan tempat itu. Walaupun jauh, aku bisa merasakan aura kebahagiaan yang ia bagikan. Teduh dan menenangkan. Air mataku tidak dapat terbendung lagi. Tanggul penghalang yang aku bangun 1 tahun terakhir retak sudah. Kau benar. Ku bejamkan mata sambil menahan air mata yang terus mengalir. Memang masalahku tidak bisa dibandingkan dengan masalah orang lain. Tetapi seharusnya aku lebih tabah dalam hal ini. Aku harus lebih kuat. Kubuka telapak tangan yang menutupi kedua mataku. Aku dapat melihat kaca-kaca kantor yang tak kunjung habis. Rambutku yang hitam kecoklatan berantakan tak keruan, dan kurasa angin mulai merambat lembut meringankan tubuhku. Imajinasiku payah. Aku tidak bisa memutuskan untuk mundur lagi. Aku telah tamat.